Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semuanya, anak-anakku semuanya, khususnya peserta MPLS TAPEL 2021-2022. Saya ucapkan selamat buat kalian sudah diterima di SMK Negeri 12. Kalian adalah sebagai anak-anak yang hebat, karena untuk masuk di SMK Negeri 12 adalah bukan hal yang mudah. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat yang masuk di berbagai jurusan ya. Ada yang jurusan AKL, ada jurusan OTKP, ada jurusan BDP, ada jurusan RPL tentunya ya. Sekali lagi selamat dan tetap semangat walaupun kita belajar masih di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Nah, sebelum Ibu ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Ini sudah saya tampilkan profil, walaupun mungkin hanya secara singkat saja. Di situ sudah tertera Ibu namanya Suratmilah. Walaupun nggak ditulis, saya berasal dari Yogyakarta dan mengampu mata pelajaran PPKN serta ekskul pramuka. Jadi nanti yang kelas-kelas tertentu akan ketemu dengan Ibu, yaitu di mata pelajaran PPKN. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat. Kita akan mulai untuk membahas tentang materi MPLS pada kali ini, yaitu materi kita adalah bela negara. Tentunya tujuan yang akan kita capai, baik itu pengetahuan maupun keterampilan, yaitu tentunya dapat mengidentifikasi apa itu bela negara dan dapat yang berhubungan dengan sikap, dapat mewujudkan peran serta pelajar dalam pelaksanaan bela negara. Jadi itu saja ya, kita mempunyai tujuan yang sederhana, simple, tapi mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu jelaskan di sini. Next, sekarang kita lanjut pengertian dulu. Anak-anakku sekalian, pengertian di sini kita ambil secara nasional ya, bukan secara global, karena kalau kita lihat pengertiannya itu ada dua, baik secara global maupun secara nasional. Jadi di sini kita ambil pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku. Jadi kita ya, sikap ya dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya, berarti rasa nasionalisme lo ya. Karena kan ada nasionalisme, pasti ada patriotisme. Kalau nasional itu adalah cintanya, kalau patriotis itu adalah sikapnya, sikap sudah membela bangsa ini seperti apa. Jadi sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pengertiannya ya, karena Pancasila kan sebagai dasar ideologi kita, wajar dong dijadikan masuk dalam pengertian bela negara, dan Undang-Undang Dasar adalah sebagai dasar atau dijadikan sebagai dasar hukum bangsa Indonesia ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang ingin menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia? Kan kita banyak tantangan ya kan, banyak tantangan, sedangkan tantangan itu adalah bisa datang dari dalam maupun dari luar gitu ya. Jadi tantangan juga di berbagai aspek, bisa ipoleksos hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Juga ada tantangan yang berhubungan dengan kesehatan tentunya. Untuk tahun ini udah hampir 2 tahun kita adalah dihadapkan oleh pandemi yang sangat luar biasa. Next, berikutnya mudah-mudahan kalian paham ya dari pengertian. Sekarang kita cuplik sedikit, walaupun dasar hukum itu banyak ya anak-anak. Kalau kalian itu ngeliat atau misalnya belajar di melalui Google, kita tahu bahwa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara itu pertama kita harus tahu. Tadi kan ada landasan idealnya jelas Pancasila, itu pasti ya. Tapi di sini ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3, itu tentang pembelaan negara ya, yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang pertahanan negara. Secara detailnya isinya
silahkan kalian cari. Sini nggak mungkin kan kita di sini bahas secara detail isi nggak selesai waktu, kita hanya disediakan 30 menit ya. Nanti kalau misalnya kita pas pembelajaran pasti Ibu akan bahas tentang ini. Next, nomor 3, Undang-Undang Nomor 56 tahun 99 tentang rakyat terlatih, ya kan? Ada TNI, ada Polri, ya kan, ada apa itu? Kita kan ada yang wajib militer itu adalah tentunya rakyat yang terlatih, karena ada kita itu sebagai faktor pendukung dan faktor yang utama. Faktor pendukung adalah semua rakyat itu wajib membela bangsa ini, tetapi yang faktor utama adalah tentunya TNI dan Polri. Nah, itu diatur di dalam ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Itu juga uraiannya detail banget anak-anak sekalian. Nanti kalau kalian yang senang belajar dikepoin ya, lihat sendiri apa isinya. Tentunya adalah dasar hukum dibuka lagi, karena sekarang belajar itu adalah di mana saja, kapan saja kalian bisa melihat di Google ya.